Salam. Selamat pagi, Pak Guru. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Karena kondisi kelas sudah dalam keadaan bersih, maka kita akan masuk pada aktivitas pembelajaran. Namun sebelumnya, Bapak Guru minta anak Gladys untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bria, Bapak Guru. Priscila, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Guru undang semua berdiri untuk kita ice breaking. Baik, ada beberapa instruksi yang akan Bapak Guru sampaikan. Yang pertama, Pak Guru bilang hai, kamu jawab halo. Bapak Guru bilang halo, kamu bilang hai. Kalau Bapak Guru 2 kali, ya kamu 2 kali. Kita mulai ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Kita akan lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun Bapak Guru ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Materi minggu lalu tentang tugas gereja yang melayani. Baik, terima kasih untuk anak Marta. Materi kita hari ini tentang tugas gereja yang membangun persekutuan atau yang biasa disebut koinonia. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna persekutuan gereja Katolik. Yang berikut menjelaskan makna komunitas basis gereja, lalu diharapkan juga mampu menjelaskan ciri-ciri komunitas basis gerejawi, lalu menjelaskan apa fungsi komunitas basis, menjelaskan upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk membangun persekutuan gereja khususnya dalam komunitas umat basis. Dan yang berikut mendeskripsikan arti persekutuan menurut kitab suci, serta mampu menguraikan ciri-ciri persekutuan umat menurut kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Dalam kaitan dengan tugas gereja yang membangun persekutuan, maka ada beberapa hal yang Bapak Guru ingin bertanya sebelum kita masuk lebih dalam membahas materi kita hari ini. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang persekutuan? Persekutuan merupakan kumpulan umat yang mengimani dan percaya kepada Kristus. Pertanyaan berikut, manfaat apa saja yang Anda peroleh setelah tergabung dalam salah satu persekutuan? Silakan. Kita bisa berdoa bersama, arisan bersama, dan belajar bersama. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kita akan masuk pada bagian berikut, yakni melihat keadaan yang terjadi di sekitar kita dalam kaitannya dengan tema kita pada pertemuan pagi hari ini, yakni membaca artikel yang berjudul Aksi Solidaritas Umat Katolik Menolong Sesamanya Membangun Rumah Warga. Selain artikel yang akan kita baca, kita juga akan melihat video bagaimana aktivitas umat Katolik bergotong royong membangun rumah warga dan juga terlibat aktif dalam menyiapkan menu buka puasa bagi warga Muslim khususnya pada masa pandemi. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada bagian berikut, kita akan membentuk kelompok. Menjelang waktu berbuka puasa, warga Muslim di sekitar gereja mulai berkumpul dengan tertib untuk mendapatkan paket makanan yang telah disediakan. Setelah berdiskusi dalam kelompok Anda tentang artikel atau kisah yang tadi dan menyaksikan video tentang umat Katolik yang aktif dalam kegiatan sosial, maka kita masuk pada bagian berikut, yakni setiap kelompok memaparkan hasil diskusi masing-masing. Kepada kelompok 1, Bapak Guru mempersilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab. Artikel di atas berisi tentang Persekutuan Umat Katolik bergotong royong membangun rumah salah satu warganya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusi. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut pada bagian berikut. Ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti oleh kelompok lain, silahkan bertanya. Baik, saya akan bertanya, sebutkan contoh-contoh umat basis yang ada di parokimu. Ya, baik, saya akan menjawab. Saya sebutkan 3, yaitu KUB Nikodemus, KUB Bintang Timur, dan KUB Aurelius Mebung. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Silahkan duduk. Kita lanjut pada bagian berikut. Kelompok 3 menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi terkait dengan perikop kitab suci yang telah kita dalami bersama. Kepada kelompok 3, Bapak Guru persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dikisahkan pada cerita kitab suci tadi? Jawaban menceritakan tentang kehidupan jemaat perdana yang saling tolong-menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi, Bapak Guru berikan waktu. Baik, ciri-ciri umat perdana yang pertama, setiap anggota hidup sehati dan sejiwa. Kedua, memiliki rasa yang tinggi. 3, hidup disemangati oleh kasih karunia. Keempat, tidak ada anggota yang hidup kekurangan. Kelima, kerelaan untuk selalu berbagi. Baik, demikian hasil diskusi, hasil presentasi dari kelompok. Silahkan kembali ke tempat dan kita lanjut pada materi berikut. Setelah kita mempelajari materi kita dari awal hingga akhir, kita masuk pada bagian berikut, yakni kesimpulan atas seluruh pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk, Bapak Guru memberikan penegasan atau kesimpulan, Bapak Guru minta salah satu peserta didik untuk menyampaikan hasil kesimpulan Anda atas semua materi kita pada hari ini. Kepada peserta didik, Bapak Guru persilahkan. Baik, dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kita menjadi anggota gereja harus hidup sehati dan sejiwa, memiliki rasa yang tinggi, harus hidup disemangati oleh kasih karunia, dan harus hidup berbagi sehingga tidak ada anggota yang hidup berkekurangan. Terima kasih untuk anak Marta yang telah menyampaikan kesimpulan atas materi kita hari ini. Kita berikan aplaus untuk anak Marta. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa penegasan yang ingin Bapak Guru sampaikan dalam kaitan dengan pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Yang pertama, umat dari kelompok basis gerejawi atau wilayah Santo Kristoforus, Paroki Santo Paulus Depok, sebagai sebuah komunitas umat beriman Kristiani, merasa terpanggil untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Jadi ini harus menjadi dasar kita bahwa rasa persaudaraan harus kita wujud nyatakan dalam kepedulian kita dengan membantu sesama. Yang berikut, semangat solidaritas, semangat persaudaraan harus kita lakukan dengan keterlibatan kita bergotong royong dalam setiap kegiatan apa saja. Kalau dalam kisah tadi atau video yang kita nonton tadi itu diwujud nyatakan lewat kerjasama membangun sebuah rumah warga. Lalu yang berikut, pengertian kelompok basis gerejawi sebagaimana menurut Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia itu ada pada tahun 2020, yakni cara hidup berdasarkan iman. Jumlah anggota tidak terlalu banyak dan komunikasi terbuka antar anggota dalam semangat persaudaraan. Artinya bahwa apa yang kita bangun dalam kebersamaan khususnya kelompok umat basis harus didasari atas iman. Lalu tidak perlu banyak-banyak anggota, yang penting kita saling terbuka satu sama lain, membangun solidaritas, bekerja sama, dan selalu setia dalam setiap tugas. Lalu dalam kaitannya dengan kitab suci yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, khususnya Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37, itu mengisahkan tentang gambaran hidup
komunitas jemaat perdana. Itu harus menjadi model, menjadi cermin, menjadi teladan bagi kita untuk membangun komunitas basis kita. Tetapi sesungguhnya model hidup, gaya hidup jemaat perdana ini juga merupakan patron atau acuan untuk model atau cara hidup gereja. Jadi seperti itu. Cara hidup jemaat harus melandasi cara hidup kita sebagai anggota gerejawi. Bukan saja dalam kelompok umat basis, tetapi dalam diri kita pribadi-pribadi yang dikatakan sebagai gereja. Ciri-ciri yang dapat menjadi pedoman bagi kita dalam membangun kehidupan persekutuan itu yang pertama persaudaraan dan persekutuan. Harus atas dasar persaudaraan. Dalam persekutuan kelompok umat basis, persaudaraan di sini bukan diartikan sebagai hubungan kakak adik atau hubungan darah, tidak. Persaudaraan di sini ada menyangkut luas. Dari suku, dari wilayah mana saja kita tetap bersatu bersama dalam kelompok yang disebut kelompok umat basis gerejawi. Yang berikut, mendengarkan sabda Tuhan. Dalam kisah tadi, kisah para rasul dijelaskan bahwa bagaimana jemaat perdana itu hidup bersama, makan bersama, lalu mendengarkan firman Tuhan. Kita pun seperti itu. Dalam konteks kita hari ini ya, kita pergi gereja mendengarkan firman Tuhan, baik dari Romo ataupun dalam ibadat-ibadat yang disampaikan oleh guru agama ataupun katekis. Lalu pelayanan terhadap sesama. Dasar kita adalah melayani sesama, solidaritas, kepekaan terhadap keadaan sekitar. Ada teman yang susah, kita bantu, ada kelompok tertentu yang membutuhkan, kita bantu. Sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah para rasul itu. Di situ dikatakan bahwa mereka tidak berkekurangan, satu punya kelebihan dibagikan untuk orang lain. Perayaan iman, pemecahan roti bersama. Jadi kebersamaan dalam suatu persekutuan kelompok harus bermuara pada perayaan Ekaristi. Kita di sini perayaan Ekaristi biasanya kita rayakan pada hari Minggu atau pada perayaan-perayaan lain yang terjadi di KUB, di gereja maupun pada hari-hari raya. Jadi itu. Di dalam kebersamaan kita ungkapan kebersamaan, ungkapan syukur itu harus kita wujud nyatakan dalam perayaan Ekaristi, yakni dengan memecahkan roti bersama, makan bersama sebagai tanda kesetiaan kita, sebagai tanda persaudaraan. Ya, dan yang berikut memberikan kesaksian iman melalui cara hidup kita. Apa yang kita pelajari, apa yang kita imani harus kita wujud nyatakan dalam tutur kata kita, sikap kita. Sehingga ucapan kita benar-benar nyata dalam perbuatan kita. Jangan kita omong lain, buat lain. Seperti itu. Kita masuk pada bagian terakhir, bagian penutup, yakni refleksi. Di sini Bapak Guru minta kamu menuliskan refleksi Anda tentang semangat-semangat yang muncul dalam kehidupan persekutuan sebagai anggota gereja. Jadi itu bisa dituliskan sekarang, kira-kira apa yang menjadi dasar, semangat apa yang muncul dalam kebersamaan kamu di suatu persekutuan, khususnya dalam kelompok umat basis di lingkungan kamu berada atau di paroki kamu. Lalu yang berikut, tuliskanlah 2 bentuk kegiatan yang Anda lakukan dalam persekutuan sebagai anggota gereja. Jadi tuliskan 2 kegiatan yang menunjukkan bahwa kita terlibat dalam suatu persekutuan. Apa saja. Dan yang terakhir, setiap peserta didik wajib melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dan dilaporkan pada pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan Bapak Guru akan tanya, selain kamu mengumpulkan hasil refleksi, Bapak Guru juga tanya tugas-tugas apa yang telah kamu lakukan atau kegiatan-kegiatan apa yang kamu lakukan yang mau mencerminkan bahwa saya memang termasuk anggota persekutuan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan atas materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan minggu depan dengan materi hubungan gereja dan dunia. Kita masuk pada bagian berikut, doa penutup. Bapak Guru minta Taek untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.